Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Rolata Putri dengan NIM 210951112. Mahasiswa semester 2, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi, yaitu pertumbuhan bakteri. Materi ini diampu oleh dokter hewan di Tengah Kertabesung MSI. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya yuk! Sebelum kita membahas apa itu pertumbuhan bakteri, ada baiknya kita mengetahui apa definisi dari pertumbuhan dan bakteri. Pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Misalnya, makhluk makro ini dikatakan tumbuh ketika bertambah tinggi. Pada organisme bersel satu, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni, ukuran koloni yang semakin besar atau substansi massa mikroba dalam koloni tersebut semakin banyak. Berikutnya bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel dan berukuran sangat kecil jika diamati secara mikroskopik. Jadi, dapat dikatakan pengertian dari pertumbuhan pada mikroba sebagai pertumbuhan jumlah sel. Pertumbuhan bakteri umumnya memiliki syarat dalam suatu pertumbuhan, yaitu bakteri dalam pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi, suhu, air, pH, dan oksigen. Syarat suatu pertumbuhan bakteri yang pertama adalah air. Air merupakan komponen utama pada sel mikroba, yakni mengambil peran sebesar 70% penyusun sel dan bagian terbesar dalam protoplasma. Semua sel memerlukan air dalam mediumnya sebagai pelarut, sehingga nutrien dengan berat molekul rendah dapat melewati membran sel. Berikutnya garam-garam anorganik. Garam-garam anorganik dapat mempertahankan keadaan kolodial dan tekanan osmotik dalam. Garam-garam anorganik berfungsi sebagai pengatur aktivator reaksi enzim. Berikutnya adalah pH. Berdasarkan pH, minimum, optimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya, mikroba digolongkan ke dalam mikroba asidofilik, neutrofilik, dan alkalinofilik. Asidofilik tumbuh pada pH optimal 1-5,5. Bakteri neutrofilik tumbuh pada pH optimal antara 5,5-8 dan bakteri alkalofilik tumbuh pada pH optimal antara 8,5-11,5. Secara keseluruhan, bakteri dengan pertumbuhan tertinggi dan baik pada perlakuan 6,5. Yang keempat ada suhu. Berdasarkan batas suhunya, pertumbuhan bakteri dibedakan menjadi 4: psiklofil, mesofil, termofil, dan hipertermofil. Yang pertama ada bakteri psiklofil. Bakteri psiklofil adalah bakteri yang hidup dan tumbuh pada suhu rendah, yaitu 0 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Bakteri ini banyak terdapat di dasar lautan, di daerah kutub, dan juga bahan makanan yang didinginkan. Kemudian ada oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Tahapan-tahapan pembelahan biner yang pertama, DNA direplikasi untuk membuat salinan dirinya sendiri. Kemudian, setiap set DNA menghadapi wilayah sel yang berlawanan. Organel sel juga bereplikasi. Kemudian, protein yang diaktifkan membentuk filamen di sekitar sumbu pembelahan sel. Filamen ini membuat membran tumbuh menjadi sitoplasma, mempersempit sel. Kemudian, septum atau pinggang terbentuk secara bertahap menyempit hingga benar-benar memisahkan sitoplasma menjadi dua, sehingga membentuk dua individu yang identik tetapi hidup dengan mandiri. Jenis-jenis pembelahan biner. Ada beberapa kemungkinan bentuk pembelahan biner, bergantung pada bagaimana organisme bersel tunggal membelah dirinya. Yang pertama, dengan bentuk teratur. Hal ini ditandai saat sel membelah secara simetris. Kemudian yang kedua, dengan jenis tidak teratur atau amoeba. Ketika pembelahan terjadi pada rhizopoda atau jari-jari atau secara tidak teratur.
Kemudian yang ketiga adalah longitudinal, saat sel membelah dari sumbu horizontal. Nah, dalam pembelahan biner terdapat 4 fase pertumbuhan bakteri. Ketika ditumbuhkan pada pukul curah, yaitu fase adaptasi atau fase lag, fase perbanyakan atau fase eksponensial, fase statis atau stasioner, dan fase kematian atau fase log. Yang pertama ada fase adaptasi. Pada fase ini tidak ada pertambahan populasi. Sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawi dan bertambah ukurannya. Kemudian substansi intraseluler juga bertambah. Proses adaptasi meliputi sintesis enzim baru yang sesuai dengan medianya dan pemulihan terhadap metabolit yang bersifat toksik pada saat waktu media lama. Fase adaptasi tidak dijumpai di pertambahan jumlah sel, akan tetapi terjadi pertambahan volume karena pada fase statis biasanya sel melakukan pengecilan ukuran sel. Akan tetapi, fase adaptasi dapat dihindari jika sel di media lama dalam kondisi fase perbanyakan dan dipindahkan ke media baru yang sama komposisinya dengan media lama. Yang kedua ada fase perbanyakan. Fase ini perbiakan bakteri yang berlangsung secara cepat. Sel akan membelah dengan laju yang konstan dan massa menjadi 2 kali lipat dengan laju yang sama. Aktivitas metabolis konstan dan keadaan pertumbuhan yang seimbang. Setelah memperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhannya, sel melakukan pembelahan. Karena pembelahan sel merupakan persamaan eksponensial, maka fase itu disebut juga fase eksponensial. Pada fase perbanyakan, jumlah sel meningkat pada batas yang tertentu, sehingga memasuki fase statis. Yang ketiga ada fase konstan atau fase stasioner. Fase ini terjadi penumpukan produk beracun atau kehabisan nutrien. Beberapa sel mati, sedangkan yang lain tumbuh dan membelah. Pada fase ini, menunjukkan jumlah bakteri yang berbiak sama dengan jumlah bakteri yang mati, sehingga kurva menunjukkan garis yang hampir horizontal. Yang keempat ada fase kematian atau fase log. Fase ini menjadi mati lebih cepat daripada terbentuknya sel-sel baru. Laju kematian mengalami percepatan hingga menjadi eksponensial yang bergantung pada spesiesnya. Semua sel mati dalam waktu yang beberapa hari. Kemudian penyebab utama kematiannya adalah autolysis sel dan penurunan yang menyebabkan bakteri mampu bertahan beberapa jam setelah fase statis dan akhirnya masuk ke dalam fase kematian. Sementara itu, beberapa bakteri hanya mampu bertahan sampai harian, mingguan, dan fase statis ini akhirnya masuk ke dalam fase kematian. Faktor fisik yang pertama adalah temperatur. Temperatur menentukan aktivitas enzim yang terlibat dalam aktivitas kimia. Berdasarkan daerah aktivitas temperatur, bakteri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bakteri psikofilik atau kriofilik, bakteri mesofilik, dan bakteri termofilik. Temperatur optimum adalah nilai yang paling sesuai untuk kehidupan mikroba. Temperatur maksimum adalah nilai tertinggi yang masih dapat digunakan untuk aktivitas bakteri, tetapi pada tingkatan kegiatan fisiologi yang paling minimal. Kemudian yang kedua ada pH. pH merupakan indikasi konsentrasi ion hidrogen. Peningkatan konsentrasi ion ini dapat menyebabkan ionisasi gugus-gugus protein, amino, dan karbosilat. Hal ini dapat menyebabkan denaturasi protein yang mengganggu pertumbuhan sel. Mikroba umumnya menyukai pH netral atau pH 7. Berdasarkan pH-nya, mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikroba asidofil, mikroba mesofil, dan mikroba alkalifil. Kemudian selanjutnya ada tekanan osmotik. Osmotik merupakan perpindahan air melewati membran semi-permeabel karena ketidakseimbangan material terlarut dalam media. Berdasarkan tekanan osmotik yang diperlukan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, mikroba osmofil. Mikroba ini merupakan mikroba yang dapat tumbuh pada kadar gula yang tinggi. Contohnya adalah beberapa jenis kamit. Yang kedua ada mikroba halofil. Mikroba ini dapat tumbuh pada kadar garam halogen yang tinggi. Contohnya adalah bakteri
Archaebacterium. Kemudian ada mikroba halogenic, adalah kelompok mikroba yang dapat tahan atau tidak mati, tetapi tidak dapat tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Kadar garamnya dapat mencapai 30%. Kemudian ada oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Kemudian ada cahaya atau radiasi. Sinar yang nampak oleh mata kita yaitu bergelombang antara 390 meter mikro sampai 760 meter mikro. Tidak begitu berbahaya, dan sinar yang lebih pendek gelombangnya yaitu 240 meter mikro sampai 300 meter mikro. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kimia. Faktor kimia yang pertama ada desinfektan. Fenol dan senyawa-senyawa lain yang sejenis larutan fenol 2-4% berguna bagi desinfektan. Kresol atau kreolin lebih baik khasiatnya daripada fenol. Lisol adalah disinfektan yang berupa campuran sabun dengan kresol. Lisol lebih banyak digunakan daripada desinfektan yang lain. Yang kedua ada formaldehida. Suatu larutan formaldehida biasanya disebut dengan formalin. Desinfektan ini banyak sekali digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Kemudian alkohol. Etanol murni kurang daya bunuhnya terhadap bakteri. Jika dicampur dengan air murni, efeknya lebih baik. Alkohol 50-70% banyak digunakan sebagai desinfektan. Kemudian ada yodium. Yodium itu yaitu yodium yang dilarutkan dalam alkohol. Banyak digunakan orang untuk mendesinfeksikan luka-luka kecil. Larutan 2-5% biasanya dipakai. Kemudian ada klor dan senyawa klor. Klor banyak digunakan untuk sterilisasi air minum. Kemudian ada zat warna. Beberapa macam zat warna dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Pada umumnya, bakteri gram positif itu lebih peka terhadap pengaruh zat warna daripada bakteri gram negatif. Contohnya kristal ungu. Jika sering dicampurkan dengan medium, itu akan mencegah pertumbuhan gram positif. Kemudian ada deterjen. Sabun biasanya itu tidak banyak khasiatnya sebagai obat pembunuh bakteri. Deterjen merupakan bakterisida yang membuat gram positif menjadi peka. Kemudian ada sulfonamida. Sejak 1937, sulfonamida banyak digunakan pada persenyawaan-persenyawaan yang mengandung belerang sebagai penghematan pertumbuhan bakteri, namun tidak merusak jaringan. Contohnya adalah mesifenida dan sulfacetamide. Antibiotik yang efektif bagi banyak spesies bakteri, baik Coccus, Bacillus maupun Spiril, dikatakan mempunyai spektrum luas. Sebaliknya, suatu antibiotik yang hanya efektif untuk spesies tertentu dibentuk oleh antibiotik yang spektrumnya sempit. Contohnya adalah penisilin. Pertama ada media umum. Media umum merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri, baik gram positif maupun gram negatif. Pada media padat, dalam bentuk lempeng agar isolat mikroorganisme yang tumbuh membentuk koloni-koloni tertentu. Kemudian kita dapat membedakan berdasarkan bentuk, warna, diameter, dan tepi koloni. Kemudian yang kedua ada media diferensial. Media diferensial merupakan media basal yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri, serta bertujuan melihat sifat pertumbuhannya. Contohnya adalah blood agar. Pada media blood agar biasanya digunakan untuk menumbuhkan bakteri secara umum. Kemudian yang ketiga ada bakteri yang diperkaya. Bakteri ini umumnya digunakan untuk menumbuhkan bakteri Salmonella dari sampel feses penderita. Pada media ini, pertumbuhan bakteri coliform yang terdapat dalam saluran pencernaan hewan. Kemudian ada perhitungan populasi bakteri. Satu sel menjadi 2 sel tumbuh dengan adanya ketersediaan nutrisi. Pertumbuhan meliputi massa dan jumlah sel. Yang pertama, massa sel. Massa sel dapat diamati dengan spektrofotometri atau berat kering. Kemudian yang kedua, jumlah sel. Jumlah sel dapat diamati secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung dapat diamati dengan mikroskop dan tidak langsung dapat diamati dengan biakan bakteri. Baik,
Sekian penjelasan saya pada hari ini. Apabila ada salah kata ataupun kalimat, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.